Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani dari SMP Citayam Plus, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Saya akan menyampaikan pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Latar belakang dalam rangka peningkatan sistem evaluasi pendidikan dengan tujuan mendorong mutu pembelajaran dan hasil pembelajaran siswa, oleh karena itu, Kemendikbud mengeluarkan kebijakan, yaitu Asesmen Nasional, yang dirancang tidak hanya sebagai pengganti UN dan USBN, tetapi perubahan paradigma tentang evaluasi pendidikan. Asesmen nasional merupakan upaya untuk memotret secara komprehensif mutu proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mengadakan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru, kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMPLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Tujuan dari program guru belajar seri AKM yang pertama adalah memahami konsep asesmen nasional, yang kedua memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, yang ketiga menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum, yang keempat menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum, yang kelima membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum, dan yang terakhir melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Kebijakan dan alur program guru belajar seri AKM dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama yaitu BIMTEK. Pada tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan dan alur program guru belajar seri AKM. Pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Dan yang tahap kedua adalah pengimbasan. Peserta diharap dapat menjadi bagian berupa perubahan pendidik dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidik peserta untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal berbagi YouTube dengan memasukkan link video URL tersebut sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Konsep asesmen nasional. Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Asesmen nasional tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi siswa sebagai seseorang individu. Sampel yang mewakili populasi siswa di setiap sekolah yang menjadi target dari asesmen nasional. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksud agar siswa yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Kebijakan pelaksanaan asesmen nasional juga berangkat dari evaluasi yang dilakukan terhadap ujian nasional yang telah berlangsung selama ini.
Berikut saya tampilkan perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional melalui kriteria pembanding. Yang pertama, tujuan pelaksanaan, yang kedua, jenjang penilaian, lalu ada level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Pada asesmen nasional, tujuan pelaksanaannya untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Sedangkan dalam ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Jenjang penilaian dalam asesmen nasional dan ujian nasional sama-sama melalui SD, SMP, SMA, atau SMK. Hanya dalam asesmen nasional disertakan jenjang dasar dan menengah. Berikutnya level siswa. Pada asesmen nasional, level siswa yang disertakan adalah kelas 5, 8, dan 11. Namun dalam ujian nasional, tingkat akhir pada setiap jenjang. Berikutnya subjek siswa. Pada asesmen nasional, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN, sedangkan ujian nasional semua siswa wajib mengikuti ujian nasional. Berikutnya adalah model soal. Dalam asesmen nasional, soal yang digunakan adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan dalam ujian nasional hanya ada pilihan ganda dan isian singkat. Lalu sasaran penilaian. Dalam asesmen nasional, sasaran penilaiannya terdiri dari kompetensi literasi numerasi, karakter serta kualitas iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran, sedangkan dalam ujian nasional hanya penguasaan terhadap mata pelajaran. Berikutnya yang terakhir metode penilaian. Dalam asesmen nasional, metode penilaiannya menggunakan MASAT atau Computerized Multistage Adaptive Testing, sedangkan dalam ujian nasional melalui CBT atau paper-based test. Konsep asesmen kompetensi minimum atau AKM. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur AKM, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi. Bentuk soal asesmen nasional AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Murid kelas 5 akan mengerjakan 30 butir soal untuk mengukur literasi membaca dan 30 butir soal untuk mengukur literasi numerasi. Sedangkan murid kelas 8 dan kelas 11 akan mengerjakan 36 butir soal literasi membaca dan 36 butir soal numerasi. AKM dilaksanakan secara adaptif, sehingga siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Literasi membaca. Komponen AKM literasi membaca. Konten pada literasi membaca menunjukkan jenis teks yang digunakan. Dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan teks fiksi. Tingkat kognitif menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan pada penyelesaian masalah atau soal. Proses kognitif pada literasi membaca menemukan informasi, interpretasi, dan integrasi serta evaluasi dan refleksi. Konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi. Untuk konteks yang digunakan pada literasi membaca ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Literasi numerasi. Pada numerasi, konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, data dan tidak kepastian, serta aljabar. Pada tingkat kognitif, numerasi dibagi menjadi 3 level, yaitu level pemahaman,
penerapan, dan penalaran. Sedangkan dalam level konteks sama seperti literasi membaca. Terdapat 3 yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Laporan tindak lanjut AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Kelompok pertama yaitu perlu intervensi khusus, kelompok kedua kelompok dasar, kelompok 3 kelompok cakap, dan yang terakhir adalah kelompok mahir. Detail tingkat kompetensi. Pada kelompok perlu intervensi khusus, murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan pada kelompok dasar, murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Pada kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Dan yang terakhir adalah kelompok mahir. Pada kelompok mahir, murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Itu adalah hasil AKM dalam literasi membaca. Sedangkan hasil AKM dalam literasi numerasi sama, ada 4 kelompok juga. Kelompok pertama perlu intervensi khusus, kelompok kedua kelompok dasar, ketiga kelompok cakap, dan yang terakhir kelompok mahir. Hanya yang membedakan adalah detail tingkat kompetensinya. Tidak semua siswa akan mencapai level mahir dalam waktu yang bersamaan. Akan tetapi, setiap usaha dan proses yang dilakukan siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi tentu akan menunjukkan kinerja siswa. Laporan hasil AKM dapat membantu memetakan tahapan kompetensi. Sebelum menentukan tindak lanjut yang tepat, guru perlu menganalisis setiap kategori kompetensi siswanya. Cukup sekian presentasi saya mengenai pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.